Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai pengenalan manajemen strategi. Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi bisnis adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 tahapan dalam manajemen strategis, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Tujuan manajemen strategi yaitu pertama, meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, yang ketiga, menentukan arah jangka panjang organisasi, yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Adapun jenis-jenis strategi yaitu pertama, strategi korporat, yaitu menentukan bisnis apa yang akan dijalankan. Yang kedua, strategi bisnis, yaitu cara bersaing dalam suatu industri. Yang ketiga, strategi fungsional, yaitu strategi untuk masing-masing fungsi, seperti keuangan, pemasaran, dan SDM. Manajemen strategi. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas organisasi, yang kedua ada mendorong inovasi, yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada menjadi acuan untuk evaluasi dan kontrol. Berikut saya akan menjelaskan mengenai posisi strategis menurut Porter. Porter tahun 1996 mendefinisikan strategis sebagai penciptaan posisi yang unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Porter menjabarkan 3 basis posisi strategis, yaitu yang pertama ada variety based positioning, fokus pada sukses produk, contohnya seperti Jeff Lube. Yang kedua ada net based positioning, memenuhi seluruh kebutuhan segmen pasar, contohnya seperti IKEA. Dan yang terakhir ada access based positioning, mengejar pasar sulit diakses, contohnya seperti Karmika Cinemas. Proses manajemen strategi. Analisis lingkungan, internal dan eksternal. Yang pertama, pada tahap ini, organisasi melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi. Selanjutnya, perumusan strategi. Berdasarkan hasil analisis, organisasi merumuskan strategi bisnis yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan strategi. Strategi yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan program. Yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian. Pada tahap ini, organisasi melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil yang dicapai, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Lanjut di konsep-konsep penting. Beberapa konsep penting dalam manajemen strategis antara lain, yang pertama, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah faktor internal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan. Sedangkan kelemahan adalah faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang kedua ada peluang dan ancaman. Peluang adalah faktor eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai suatu tujuan. Sedangkan ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Lanjut yang ketiga, strategi generik. Strategi generik adalah strategi yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan, seperti strategi biaya rendah atau strategi diferensiasi. Yang terakhir atau yang keempat ada strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi yang diterapkan pada tingkat fungsional organisasi, seperti strategi pemasaran atau strategi produksi. Lanjut di slide faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen strategi. Beberapa di sini ada yang dapat mempengaruhi manajemen strategi. Antara lainnya di sini ada 2. Untuk yang pertama ada lingkungan internal. Faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi manajemen strategis seperti budaya organisasi, struktur organisasi,
dan sumber daya manusianya. Yang kedua, ada lingkungan eksternal. Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen strategis seperti perubahan teknologi, perubahan ekonomi, dan perubahan politik.